Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tapi beriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan coba bahas materi tentang logaritma, yaitu logaritma bagian yang kedua, ya lanjutan daripada logaritma minggu-minggu yang lalu. Nah, namun sebelum kita lanjutkan maka terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda dapat update materi dari kami. Dengan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah maka kita akan lanjutkan sifat-sifat logaritma. Ya, ini mungkin sudah pernah kita pelajari ya. Yang pertama, misalkan G log G pangkat N. G log G pangkat N itu sama dengan N. 8 log 8 pangkat N. Ya, 8 log 8 pangkat N. Ya, 8 log 8 pangkat N sama dengan N. 9 log 9 pangkat N sama dengan N. 7 log 7 pangkat 3 3. 8 log 8 pangkat 6 6. 2 log 2 pangkat 9 9 ya. Nih, atau lebih gampangnya ini G log G pangkat N, langsung aja N. Nih, N tinggal. G log G ini berarti ini G log G 1. Berarti ini kan dia G log G pangkat 1. Ini coret. Maka G log G sama dengan 1. G log 1 sama dengan 0. Nah, satu ini kita bisa buat G pangkat 0 ya, G pangkat 0. Ya, jadi G log G pangkat 6 sama dengan 0. Dia G-nya coret. Nah, ini dia. Ini satu dikatakan rumusnya merupakan satu kesatuan ya. Contoh 4 log 64. 4 log 64. Itu 64 ini bisa kita rubah menjadi 4 pangkat 3 sehingga 4 log 64 menjadi 4 log 4 pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya ini bisa kita taruh ke belakang. Jadi 4 log pangkat 4 pangkat 3 dengan 3 pindah ke belakang, jadi 3 dikali 4 log 4. 4 log 4 ini adalah 1. Sesuai dengan rumus nih, G log G sama dengan 1. Makanya menjadi 3 kali 1 itu 3. Jadi 4 log 64 sama dengan 3. Yang berikut, sifat yang pertama. Ya. G log A kali B, ini perkalian, ini sudah kemarin, ini kita ulang lagi. G log A kali B, kalau ada perkalian maka ini jadi tambah ya, tambah. Jadi G log A kali B berarti G log A tambah G log B ya. Contoh 2 log 4 tambah 2 log 8, ini perjumlahan ya dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 2 basis satu bilangan pokok, misal sama 2, maka ini menjadi 2 log 4 kali 8. 4 ini dikalikan dengan 8. Nah, 4 kali 8 32, maka 2 log 32. 32 ini berapa pangkat 2? Kita bisa buat. Ternyata 32 itu adalah 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat berapa? Nah, bisa kita buat, berarti 32 itu adalah 2 pangkat 5. Jadi 2 log 32 menjadi 2 log 2 pangkat 5. Ini 2 yang saya coret. Ya, jadi tinggal 5. Kemudian 5 log 2 tambah 5 log 8. Ini tambah, berarti jadinya kali. Jadi 5 log setengah dikali 8, inilah dia, setengah kali 8. Setengah kali 8 berapa? 25, jadi 5 log 25. 25 itu berapa? 5 pangkat 2. Kembali ini kita bikin coret, hasilnya adalah 2. Nah, kemudian sifat yang kedua, G log A per B. Kalau pembagian jadi kurang, udah pernah juga kemarin ya, nih. Jadi G log A dikurang G log B. Contoh ya, 7 log 217 bagi 7 log 31. Ini pembagian, maka ini menjadi 7 log 217 bagi 31. 217 bagi 31 adalah 7. Jadi 7 log 7 adalah 1. Nih, 9 log 9 1. 18 log 18 1. 7 log 7 1 ya. Kemudian yang kedua, log 0,04 kurang log 4. Nah, ini kalau kurang berarti dia dibagi. Ini menjadi log 0,04 per 4. 0,04 bagi 4 adalah 0,01. 0,01 dengan 10 pangkat negatif 2 ya, 10 pangkat negatif 2. Karena dia 0,01 berarti 1 per 100 ya kan. Ini kan sama dengan 1 per 100. Nah, ya. 0,01 1 per 100 ini sama dengan 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 100. Dinaikkan kata jadi 10 pangkat min 2 inilah dia. Log 10 pangkat min 2. Kalau dia tidak ada angka di sini, berarti dianggap dia di sini 10. Nah, basisnya 10. Jadi 10 log 10 pangkat min 2, tinggal coret 10 dengan ini. Jadi hasil adalah negatif 2.
Ya, ini sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, G log A pangkat N sama dengan N kali G log A. Nih dia, N ini pindah ke belakang. Ini dia. Contoh 2 log 25 dikurang 3 log 5 tambah log 20. Ya, ini 2 log 25 tambah kurang 3 log 5 tambah log 20. Ini 2 ini bukan enggak di atas posisinya ya. Maka ini 2 ini N ini kita naikkan ke atas ini 4. Maka ini menjadi log 25 pangkat 2 dikurang 3 log 5 log 5 pangkat 3 sama dengan ini, jadi ini log 20 tetap 25 pangkat ini karena ada kurang log 25 pangkat 2 dikurang log 5 pangkat 2 ini menjadi log 25 pangkat 2 per 5 pangkat 3 tambah log 20 25 pangkat 2 625 5 pangkat 3 125 ini tambah maka jadi kali nih kali maka 625 per 125 dikali 20 625 dibagi 125 sama dengan 5 maka jadi 5 kali 20 5 kali 20 sama dengan 100 ini berarti log 100 berarti log 10 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena sini kalau tidak ada bilangan pokoknya maka ini dianggap dia 10. Ya, 10. Coret. Jadi hasilnya adalah 2. Ya, ini sifat yang ketiga. Yang berikut sifat keempat. Mengubah bilangan pokok logaritma. G log A itu sama dengan P log A per P log G. P log A per P log G. Ya, 3 log A per 3 log G. 7 log A per 7 log G. Bisa dirubah seperti itu. Jika P sama dengan A, P sama dengan A, maka ini G log A sama dengan bisa kita buat A log A per A log G. A log A itu kan 1. Ini coret jadi 1. Jadi 1 per A log G. Jadi kalau kita hubungkan di kemarin langsung, ini dia. Maka G log A sama dengan 1 per A log G. G log A sama dengan 1 per A log G. Ya. Contoh, jika 2 log 3 sama dengan A, tentukan nilai dari 8 log 3, 3 log 2, 9 log 16, 32 log 81. Yang pertama kita bahas dulu, 8 log 3. 8 log 3 ini kita robah dulu bilangan pokoknya, karena di sini diketahui 2 log 3. Maka kita robah bilangan pokoknya 2. 8 log 3 menjadi 2 log 3 per 2 log 8. 2 log 3 ini sudah kita peroleh ini A hasilnya. Maka 2 log 3 ganti dengan A. 2 log 8 ini kita rubah jadi 2 pangkat 3. Jadi A per 2 log 2 pangkat 3. 2 log 2 pangkat 3 coret 2 nya ini sama hasilnya 3. Sehingga 8 log 3 sama dengan A per 3. Kemudian 3 log 2. 3 log 2 seperti rumus yang tadi yang barusan kita pelajari. Itu sama dengan 1 per 2 log 3. 2 log 3 itu apa? A. Maka hasilnya 1 per A. 9 log 16. 9 log 16 ini kita lihat 3 ini perpangkatan 9 ini perpangkatan 3. 16 ini perpangkatan 2, maka 9 ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat 2, 16 ini menjadi 2 pangkat 4. Ya, 16 ini jadi 2 pangkat 4. Nah, di sini ada rumus yang belum kita tuliskan sebelumnya. Ini dia. Rumus ini 3 pangkat ini bisa lagi A pangkat M log log B pangkat N. Ya, ini sama dengan N per M dikali A log B. Ini dia, A log B. Ini rumusnya. A pangkat M kali log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Ini demikian juga. 3 pangkat 2 log 2 pangkat 4 sama dengan 4 per 2 kali 3 log 2. 3 log 2 tadi sudah kita peroleh ada 1 per A. 4 bagi 2, 2. Jadi 2 dikali 1 per A sama dengan 2 per A. Ya, ini contoh yang ketiga. Yang keempat, 32 log 81. 32 ini bisa kita buat 2 pangkat 5. 81 bisa kita buat 3 pangkat 4. Maka ini kembali kita bikin 4 per 5 nih, 4 per 5 tinggal 2 log 3. 2 log 3 itu tadi adalah A, maka 4 per 5 A. Ya. Nih contoh. Oke, contoh yang kedua, jika log 2 sama dengan 0,301, log 3 0,477, log 5 0,699, tentukan log 6, log 30, log 75, log 1500, log 0,6. Ini kita jabarkan semua ini ya. Kita hubungkan dengan 2, 3, dan 5 ini. Ya, penyelesaian, log 6. 6 itu sama dengan 2 kali 3, maka ini kita bikin log 2 kali 3. Ya, log 2 kali 3, apakah log 2 tambah log 3. Log 2 tadi adalah 0,301, log 3 adalah 0,477.
Sehingga kalau dijumlahkan adalah 0,778. Jadi log 6 itu sama dengan 0,778. Yang berikut log 30. Log 30 ini bisa juga kita jabarkan dengan pohon faktor ya, sudah pasti tahu. Log 30 berarti 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Berarti ini kalian perkalian jadi jumlah. Jadi log 2 tambah log 3 tambah log 5. Ya, log 2 sama dengan 0,301. Ini sudah diketahui. Log 0,477 sama log 3 sama dengan 0,477 sudah diketahui. Log 5 sama dengan 0,699 juga sudah diketahui. Nah, kita tinggal jumlahkan aja. Ya, kita jumlahkan hasilnya adalah 1,877. Jadi log 30 adalah 1,877. Kemudian log 75. 75 juga bisa kita jabarkan ya dengan menggunakan pohon faktor. Log sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2. 75 itu 3 kali 5 pangkat 2 sehingga diperoleh log 3 tambah log 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2, 2-nya turun ke belakang, ke depan ya. Jadi 2 log 5. Jadi log 3 tambah 2 log 5. Jadi log 3 tadi adalah 0,477 nih. Kemudian log 5 0,699 karena 2 log 5 berarti 2 kali 0,699. Sehingga kalau dijumlahkan 0,477 ditambah 1,398. Ya, ini dia. Jadi hasilnya adalah 1,875. Nah, yang berikut log 1500. 1500 juga bisa kita jabarkan. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 3. Ini jadi log 2 pangkat 2 tambah log 3 ditambah log 5 pangkat 3. Log 2 pangkat 2 berarti 2 kali log 2, log 3 tetap, log 5 pangkat 3, 3 kali log 5. Log 2 tadi kita peroleh 0,301 diketahui ya tadi ya. Berarti 2 kali 0,301 ditambah log 3 0,477 dan 3 log 5. 3 dikali log 5 0,699. Kemudian 2 dikalikan dengan 0,301 hasil adalah 0,602 ditambah 0,477 ditambah 3 kali 0,699 adalah 2,097. Ini dijumlahkan semua hasilnya adalah 3,176. Kemudian log 0,6. Log 0,6 berarti log 6 bagi 10. Ini bagi berarti kurang, log 6 dikurang log 10. 6 itu 2 kali 3, maka log 2 kali 3 dikurang log 2 kali 5. 10 itu 2 kali 5. Maka ini menjadi log 2 ditambah log 3, ini kurang tetap. Log 2 kali 5 berarti log 2 ditambah log 5 harus pakai tanda kurung. Ya, maka ini ketika kita buka kurung ya, maka log 2 jadi kurang, log 5 pun jadi kurang. Jadi ini menjadi log 2 ditambah log 3 dikurang log 2 dikurang log 5. Log 2 ini coret ya. Log 2 dengan kurang log 2 ini coret. Tinggallah log 3 dikurang log 5. Log 3 itu 0,477. Kurang log 5 0,699. Berarti 0,477 dikurang 0,699 dengan negatif 0,222. Ya. Ada yang kelima. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan ayo berlatih. Kerjakan latihan berikut sebagai pemantapan kemampuanmu di bidang matematika khususnya logaritma. Ya, ini kerjakan, ada beberapa soal dan 4 soal lebih kurang. Nih soal yang pertama dan yang kedua. Kemudian ini soal yang ketiga. Ya, pilihan berganda pakai jalan tapi. Dan inilah soal yang keempat, pilihan berganda pakai jalan. Oke, demikianlah materi logaritma kita pada kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatian Anda.